Saya tuh di awal pernah mikir belajar dari yang juga sebelumnya. Wah kalau gue terlalu menonjol nanti cepet jatuh gitu pelajaran saya tuh. Karena kan semua tergantung saya kan. Jadi saya di sini terus saya tinggal ini jatuh. Terus saya tinggal ini jatuh. Jadi semuanya tergantung sama saya. Kan? Jadi semuanya tuh menonjol ke saya gitu. Nangkep Bang? Itu dulu pelajarannya. Nah, semua pelajaran itu saya udah alami di sebelumnya, makanya di TIASI kan dibilangnya anak ajaib kan. Iya ajaib, anak ajaib karena kan udah sebenarnya udah 7 tahun udah pengalaman, udah pelajaran, jadi ketika di sini semuanya udah full tank semua gitu. Sesinya udah gede gitu. Pengalaman udah besar. Jadi di satu sisi saya nggak mau terlalu menonjol. Jadi gimana? Jadi saya gini, Julian. Ada satu hal yang penting ini yang dipetik. Gimana caranya saya bisa nyebar keluar dan akhirnya mereka semua kuat. Jadi saya kayak mindahin ke mereka gitu. Jadi saya impian sikap keyakinannya besar sisinya. Jadi kalau saya datang dampak saya besar, tapi habis itu saya cepat pindahin ke mereka gitu. Itu kuncinya loh. Jadi gue jago kayak begitu loh. Yang nggak bisa duplikasi sama orang. Bisa harusnya, tapi nggak tahu kenapa. Bisa harusnya. Kalau ngerti mah ya bisa dong. Ya bisa lah, tinggal berapa persen. Saya nggak terima kalau nggak bisa. Jangan ngomong begitu. Jangan bilang. Saya dibilang anomali, sering tuh pandangnya suka bilang anomali, tapi sebenarnya juga jangan juga dibilang anomali kan itu suatu yang jadi jelek ya. Suka gitu, sudah kita di meeting ngomong apa, tapi harus begini, ya itu anomali, jadi cueng, kan jadi bubar pelajarannya kan, nanti nggak, wah kita gini, ya tapi kan itu kan itu Pak Luis, oh iya jeng, kan jadi nggak ada pelajarannya, jadi jangan gitu ya. Makanya kalau Julian bilang harusnya bisa duplikasi, ya saya sama pro harus lah. Bisa harusnya gitu. Ya tinggal nggak tahu nyataannya. Ya kan tinggal nggak usah 100% mungkin. Gitu. Ya kita harus belajar dong. Itu kan saya juga kadang-kadang gimana apa boleh ngelakuin 100% tapi orang nggak bisa ngikutin. Akhirnya saya ambil begitu gila. Pokoknya saya gila-gilaan saya tetap 100% saya keluarin. Orang ngikutin ikut-ikutinnya aja. Gitu akhirnya saya ambil. Jadi orang ngikutin terserah mau berapa persen. Yang penting gua keluarin semua. Jadi nggak seperti yang sebelumnya yang saya redam dulu. Kan sebelumnya orang bilang jangan terlalu begitu, nanti nggak usah diikutin. Saya ngambil itu, saya bilang, oh udah gue gila-gilaan aja, hasilnya besar, orang bisa ngikutin, ya ngikutinnya. Itu yang saya ambil sekarang. Nah, jadi saya cepat mengeluarkan itu, pilihan impian, sikap sama belief saya tuh cepat transfernya. Itu yang saya cepat. Udah gitu saya cepat gesek-gesek, saya pintar gesek-gesek, saya pintar. Jadi yang ini udah saya transfer ke sini, saya cepat, saya pintar gesekin ini sama itu gitu. Kerjaan saya begitu sih, emang saya ahlinya begitu sih. Kalau di acara lagi kumpul-kumpul di live kelihatan juga deh. Kalau saya ngomong di depan saya suka begituan otomatis. Saya aduin sini. Wah ini direktur duluan. Oh ini otomatis itu. Kan mereka pada semua tuh. Nah kalau semuanya naik kan gue juga naik terus kan. Jadi kalau dipelajari dari situ deh. Saya suka emang otomatis suka begitu. Itu kan di panggung sama di sehari-hari juga suka begitu sering. Kalau misalnya ada informasi positif di sini, saya beritain ke sono. Bukan cross training ya, tapi ada yang positif saya beritain ke sono. Saya tukang nyebarin positif. Jadi yang di sini akan saling bergesekan. Jadi kalau saya lihat intisarinya begitu, saya impian, sikap dan beliefnya itu besar cc-nya, ya karena udah pengalaman ya, jangan bilang anak ajaib, jangan bilang anomali. Ya kan ada 7 tahun sebelumnya, babak belurnya kan. Jadi jangan dibilang kalau ajaib nanti nggak baik kan untuk diikuti. Masa seorang harus ajaib dulu kan. Jadi begitu ada 7 tahun ada tabungannya. Ketika dikasih itu kayaknya ajaib gitu. Nah kalau saya bilang saya begitu, saya udah tabung 7 tahun. Jadi impian, sikap saya belief besar sekali karena saya udah gagal segitu lama dan emang saya punya impian besar sekali. Dan sikap positif karena udah gagal begitu banyak, saya udah punya pelajaran begitu banyak tentang sikap positif dan belief saya sangat kuat. Saya yakin karena kan gagal-gagal itu pasti ada maksudnya. Terus baca buku kan, ingat orang yang gagal, orang yang sukses adalah orang yang paling banyak gagal kan. Jadi kan saya waduh, gue banget nih, tambah gila lagi. Nah di TIASI dapat kendaraan, nggak terbendung saya. Udah gitu pelajaran saya 7 tahun saya udah pakai. Saya kalau muter piring di satu kota ini, saya nggak mau saya tinggal terus redup. Jadi saya di sana saya tumpahin semua. Mungkin all out kali ya Julian ya, all out heboh. Jadi walaupun nggak bisa masuk gitu, nggak bisa diapa-apain. Gitu kali ya. Jadi cc besar itu membuat gitu loh.
Ketika saya besar ini juga saya dapat dari masukan dari Pak Ruli kan, Pak Fran, saya besar loh, ngapa-ngapain besar hasilnya. Ya mungkin itu gitu, karena besar, dampaknya besar, terus saya jadi masukin kotak orangnya tuh masuk gitu. Jadi ketika saya tinggal lumayan lama bertahannya. Nah, saya kan terus saya cepet kan membangun momentum kan Pak, ya kan? Momentum itu kan mempertahankan kecepatan kan, supaya cenderung cepat terus. Jadi saya cepat gitu, ngapa-ngapainnya cepat. Jadi gitu dan saling besar kan, ya kan? Bandung besar, gue bawa orang Jogja ke Bandung, boom, Jogjanya boom, gue bawa ke Makassar, boom, ya kan? Kemana-mana lah, boom, gitu. Dan ingat, jangan lihat daripada Pak Luis di Tiansinya doang, ingat ada belakangnya kan. 7 tahun belakangnya pengalaman di Tiansi dipakai ya, boom, gitu. Nah, di Tiansi memang ya saya cukup sulit 6 bulan pertama aja. 6 bulan pertama kan bintang awal sampai bintang 6 jukir baliknya 6 bulan bonusnya 1 juta sampai 1 sampai 5 juta itu jukir balik tuh 6 bulan kesananya langsung udah lipat-lipat, maksudnya tiap naik peringkat lipat-lipat ya kan, bonusnya ada 5, 15, 20, 40, 80, 100 bla 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 kata semua. Dan naik peringkatnya parah-parah kan kalau dipelajari. Bronze ke silver nggak pernah. Bronze lain cuma sebulan. Saya bronze cuma sebulan, langsung ke silver. Jadi bronze-nya cuma sebulan, langsung ke silver. Silver langsung ke diamond, nggak pernah ke gold lion. Jadi peringkat paling susah itu gold lion, saya nggak pernah soalnya. Ya. Sorry. Emang hebatan Rocky sama dia, karena saya nggak pernah. Jadi saya nggak pernah gold lion. Jadi loncat silver ke diamond. Nah, habis silver one diamond, nah itu nggak lama one diamond, itu ke two diamond beberapa bulan, gitu. Terus nggak lama lagi two diamond ke three diamond. Jadi keterlaluan waktu dulu tuh memang heboh banget. Jadi kayak loncat-loncat gitu saya. Orang ngikutinnya setengah mati. Nah, three diamond saya agak lama, nyaman kan, nggak ada lawan, nggak ada musuh, kebingungan sendirian di atas gitu. Itu agak lama saya three diamond. Lama baru four diamond, baru director. Jadi ya itulah akibat nggak ada gesekan. Makanya di buku juga bilang kalau lu udah nggak ada lawan, ya lawannya diri lu sendiri katanya gitu. Gesek sama diri sendiri. Karena nggak ada lawan ya kita mesti gesek sama diri sendiri supaya naik terus gitu. Kalau nggak kita bingung mau lawan siapa. Gitu Julian. Jadi saya ya itu impian sikap sama keyakinannya tuh besar cc-nya, terus kayaknya meledak kemana-mananya besar. Tapi ya jangan lihat itu langsung karena ada 7 tahun di belakangnya yang bikin itu ya. Itu kan semua tertanam di dalam otak saya. Jadi jangan lihat keajaibannya, tapi di belakangnya itu pasti banyak yang saya pelajari. Tapi boomingnya di Tiansi karena memang kendaraannya juga tepat kan. Jadi nggak bisa dilawan lagi, nggak bisa dibendung lagi gitu. Terus yang puter-puter itu tuh kalau bicara luar kota, saya tahu ini gue jangan sampai gue tinggal ini mati gitu. Jadi gue cekokin, gue pinter masukin visi ke orang. Julian. Jadi gue pindahin otak gue ke dia nih, pindahin ke mana, pindahin lagi. Jadi saya tahan berapa lama. Makanya jangan bingung kalau saya ngomong versi satu kota itu bisa buat tahan 5 tahun. Percaya. Tunjuk kota mana yang kosong, yang maksudnya kota yang biasa, saya datang, boom, 5 tahun juga gede tuh. 5 tahun lagi juga saya baru datang lagi juga tuh udah masih gede, maksudnya bertahan. Jadi setiap saya ngomong itu bisa tahan 5 tahun, bayang, itu kan cc-nya besar sekali tuh. Lo kan susah motivasi orang kan, susah kan. Berapa lama udah mulai teng-neng gitu kan. Kalau saya tuh besar sekali, dampaknya tuh besar. Nah kemarin aja SS online aja, maksudnya SS online gitu loh. Saya tuh kan nggak ngarepin online tuh bisa apa sih gitu. Dampaknya besar sekali, semuanya pada ngomong sampai ke luar negeri, maksudnya sampai bawah. Jangankan bawah, leader atas juga pada, leader atasnya itu motivasi. Mungkin anchor kali mereka ya, kalau kan setiap VS saya kan itu kan VS nasional, selalu kan. Tiap saya VS itu jumlahnya pernah 7.000, pernah 15.000 kan. VS nasional. Kalau VS saya kan saya pasti nasional. Di luar kota. Kalau saya VS kan itu kan semua datang, nggak ada kan VS kota itu kan. Di mana ada acara saya pasti seluruh Indonesia datang kan, leadernya kan. Jadi kayak VS nasional. Kenapa? Karena mereka kan dicas di situ. Jadi udah image kali ya. Kalau saya ngomong tiba-tiba, gue lagi dicas gini. Kayaknya udah anchor selama ini. Jadi online pun juga, ketika saya ngomong cuma di online aja, leader-leader atasnya juga pada
pada kecas kelihatan gitu dari respon mereka, energi baru lah segala macam. Jadi oh ya mungkin pakai image kali ya, kalau saya ngomong tuh berarti saatnya untuk di charge gitu. Karena memang begitu, saya kalau satu kota kalau ngomong tuh memang energinya bisa buat tahan lama. Ya. Tapi kan akibatnya kan jaringan saya kan besar. Akibatnya kita kan jadi raja di dunia MLM, ya kan? Raja kan kita kan, kita besar gitu. Kita kuat, kita raja. Kalau nggak ada masalah dulu, kita udah 1 miliar dari zaman tahun 2008. 2008 kita 100 M. Bayang 2008, sekarang 2021 kita jadi apa? Kalau nggak ada masalah. Tapi sekali lagi kan, terjadi yang terbaik. Ya, kalau kita nggak akan pernah tahu lah sampai suatu hari nanti kenapa kita bisa ada masalah ya. Segala sesuatu pasti ada maksudnya. Bayangin aja kalau misalkan kita omsetnya dari dulu sampai sekarang berapa gitu. Jadi apa namanya? Ini wartawan yang ngomong ya. Kalau wartawan makanya kalau Anda dulu ya zaman-zaman suka banyak majalah travel. Zaman-zaman majalah MLM suka di berita gitu, mereka suka ngomong ini, kenapa saya jauh sama, kenapa di Tianxi itu saya jauh sama yang lain. Itu wartawan ngomong gitu, katanya. Itu jadi serangan kompetitor lain. Jadi kompetitor lain ngomongin ke wartawan nyameng saya. Jadi kayaknya tuh image-nya MLM lain tuh mereka tuh nyerangin gitu. Tianxi kan isinya Louis gitu. Louis Tendian tuh Tianxi tuh Tendian. Enggak ada yang lain. Kurang ajar, dia kagak tahu kalau ada yang lain gede-gede, jauh lebih kaya dari mereka. Tapi katanya saking jauh. Katanya saking jauhnya jadi kelihatannya cuma saya doang. Padahal leader bawahnya saya itu jauh lebih besar daripada mereka. Ngerti gak? Kan kalau di MLM kan tuh kesannya kayak banyak leadernya gitu. Ya kan? Tapi si wartawan bilang ke saya, kenapa ya kalau ini dikasih kayaknya kok image-nya? Ya karena saya paling tinggi, yang paling besar dan memang jauh lebih besar. Pusatnya kan di saya. Jadi kan kayak saya disorot kan. Padahal kan ini kan banyak banget ini, enak aja mereka nggak tahu. Makanya saya dulu saya sukanya tuh kalau majalah udah ke yang lain, jangan ke gue terus gitu biar orang tahu gitu. Jadi yang lain-lain juga disorot gitu. Itu image-nya memang ngomong ke wartawan begitu. Nah kan. Tapi memang kalau jauh emang bener sih jauh. Tapi kalau maksud saya tuh berarti kan saya bener gitu. Saya semaksimal mungkin berusaha sehingga kan semuanya ngejar kan. Kan otomatis ngikut. Itu kan teorinya begitu kan. Kita semaksimal mungkin orang lain ikut walaupun nggak 100% kan. Tapi kan sukses dong. Kan mereka juga gede. Ngerti? Betul. Masa saya salah misalkan Pak Luis nggak bisa duplikasi, belum ada yang miliaran gitu di jaringan. Masa saya salah? Kan gara-gara saya miliaran kan banyak yang setengah miliar. Masa gue salah? Nah kan enak aja, lo yang gampang, lo 100 juta ya gampang aja lo di sana 100 juta banyak. Orang lain 100 juta, ya dia banyak 100 juta, dibilang hebat 100 juta bisa duplikasi banyak. Masa gue salah yang kalau gue bisa miliar, tapi kan banyak yang udah setengah miliar. Nah kan boleh, setengah miliar itu lebih gede dari mereka. Masa dibilang saya salah nggak bisa duplikasi? Nggak boleh dong. Itu maksud saya. Kan jadi saya pilih-pilihnya gaspol, saya maksimalin, ya orang akan mengikuti. Begitu. Nah kalau ini kan sekarang keadaannya kita tuh di 100 jutaan lah, bonus 700 juta. Pola pikir dan kebiasaan apa yang membuat Pak Luis dari ratusan juta jadi miliaran? Tuh, saya mau nyari nasi panasan. Pos dulu aja. Oke. Saya mau saya. Boleh? Boleh. Udah. Oke. Ini ada Pak Diar. Boleh. Nih, luar biasa. Ini eksklusif sekali ya. Jadi pastiin grup teman-teman juga bisa nonton live ini untuk belajar langsung dari maestronya MLM Indonesia. Oh, break. Kita break dulu aja ya. 20 menit nanti kita akan live lagi. Ya.
pastiin teman-teman stay tune di sini. Oke?